Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Pada video kali ini aku mau bahas soal TIU khususnya pada logika analitik dan aku mau kasih tahu buat teman-teman semua bahwa soal ini adalah tipe yang sering banget muncul di setiap aku tes CPNS ya. Dan ini adalah soal yang lumayan banyak ya, kalau nggak salah aku dapetin sekitar 3-5 soal. Dan saat itu aku merasa kebingungan teman-teman untuk menjawabnya, karena cukup panjang juga. Makanya di video kali ini aku akan kasih tips juga ya, sekalian sharing-sharing untuk mengerjakan soal logika analitik supaya kalian itu bisa lebih lancar dan harapannya dapat menyelesaikan dengan cepat gitu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung aja teman-teman masuk ke soal yang pertama. Widya menjual 8 jenis sayuran yang disajikan dalam 2 baris di atas meja. Posisi bayam berhadapan dengan sawi dan terletak di antara wortel dan seledri. Kangkung dan sawi diletakkan bersebelahan. Seledri diletakkan berhadapan dengan kenikir dan di antara bayam dan buncis. Di samping itu, jagung diletakkan di sebelah kenikir. Sayur yang diletakkan di antara kenikir dan kangkung adalah, oke, di sini aku buat ilustrasinya dulu ya teman-teman kalau kalian mau jawab soal yang seperti ini. Widya menjual 8 jenis sayuran yang disajikan dalam 2 baris di atas meja. Nah, berarti nanti kan bentuknya itu kayak gini ya teman-teman, ada 2 baris dan 8 jenis. Nah, kayak gini kan. Oke, ini ada 4 dan di baris yang kedua itu ada 4 juga. Nah, cuman kalau kita lihat di soal, kita kan nggak tahu ya di baris pertama itu sayuran apa sih, di baris yang kedua itu sayuran apa sih. Itu kan nggak tahu ya, karena tidak diberitahu di soal. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kalian bisa buat persamaannya itu kayak gini. Oke, kita baca. Bayam berhadapan dengan sawi. Oke, bayam berhadapan dengan sawi. Oke, kita tulis dulu ya. Berarti bayam. Nah, di hadapannya itu ada sawi, ya, gitu. Dan terletak di antara wortel dan seledri. Berarti bayam itu letaknya di antara wortel dan seledri. Nah, aku tulis di sini aja ya teman-teman. Sebenarnya kalian juga boleh taruh seledri di sini atau taruh wortel di sini. Terserah kalian, gitu. Karena memang tidak ditentukan. Jadi aku buat dulu ya perumpamaannya seperti ini. Berikutnya, kangkung dan sawi diletakkan bersebelahan. Kangkung dan sawi itu bersebelahan, berarti di samping sawi ada kangkung. Berarti kan ada 2 kemungkinan nih. Bisa di sini, bisa di sini. Ya kan, untuk kangkung kan. Tapi kita nggak tahu nih, sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke, kita baca lagi nih pernyataan yang lain. Seledri diletakkan berhadapan dengan kenikir. Seledri berhadapan dengan kenikir. Nah, seledri kan di sini, berarti harusnya di sini kenikir dong, bukan kangkung. Nah, iya kan, berarti kangkung betul dia di sebelah kiri sawi. Kita baca pernyataan yang lain. Dan di antara bayam dan buncis, berarti posisi seledri itu ada di antara bayam dan buncis. Oke, ini seledri ya. Bayam, berarti di sini ada buncis. Oke, benar ya. Kita baca pernyataan yang lain. Di samping itu, jagung diletakkan di sebelah kenikir. Jagung di sebelah kenikir, berarti di sini kenikir, di sini jagung. Oke. Sayur yang diletakkan di antara kenikir dan kangkung adalah di antara kenikir dan kangkung ada sawi. Ya, jadi jawabannya adalah opsi yang C, teman-teman. Sawi. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini sama ya untuk pernyataannya, cuman beda di kalimat akhirnya, di soalnya. Sayur yang diletakkan berhadapan dengan buncis adalah, ini ya teman-teman, berhadapan dengan buncis, ada jagung. Berarti opsi yang tepat adalah D, jagung. Gitu ya. Oke, di sini aku next aja ke soal yang berikutnya. 5 orang pegawai mengikuti kompetisi pidato antar departemen. Mereka adalah Alice yang berasal dari Departemen Pemasaran, Bob dan Charlie berasal dari Departemen Keuangan, serta Dave dan Evie berasal dari Departemen Produksi. Alice bernomor peserta 089,
Bob bernomor peserta 121, Charlie bernomor peserta 059, Dev bernomor peserta 155, dan Evie bernomor peserta 167. Peserta dari departemen yang sama tidak boleh tampil berurutan. Oke, kemungkinan urutan nomor peserta adalah, kita buat dulu ya pernyataannya, kita orek-orek dulu. Yang pertama, Alice berasal dari pemasaran. Aku simbolkan aja A gitu ya teman-teman. Dari pemasaran ya. Lalu Bob dan Charlie keuangan. Jadi B dan C dari keuangan. Oke. Berikutnya Dev dan Evie dari produksi. Dev dan Evie dari produksi. Oke. Nah, kita buat lagi nih untuk nomor pesertanya. A itu nomornya adalah 089, B 121, C 059, D 155, E itu adalah 167. Oke, di sini udah dikasih ketentuan ya. Peserta dari departemen yang sama tidak boleh tampil berurutan. Jadi ini kan ada dua nih yang departemennya sama. Mereka ini tidak boleh tampil berurutan gitu. Kemungkinan urutan nomor peserta adalah, nah jadi sebenarnya kalau kalian bingung ya, kalian bisa langsung aja gitu lihat opsi di jawabannya itu kira-kira yang mana sih nomor dari departemen yang sama itu tidak berurutan. Berarti nomor yang tidak boleh ada bersebelahan itu kan ada nomor 121, ini nggak boleh bersebelahan sama 059 karena dia satu departemen. Begitu juga 167 dan juga 155, dia itu nomornya nggak boleh bersebelahan teman-teman karena D dan E itu satu departemen. Kita lihat di opsinya. Opsi yang A itu salah ya teman-teman karena nomor 155 dan 167 itu bersebelahan. Itu nggak boleh. B itu juga salah karena nomor 167 dan 155 itu masih bersebelahan juga, berurutan. Nah, itu juga nggak boleh karena satu departemen. Yang C itu juga sama, nggak boleh karena ada 167 dan 155 yang bersebelahan. Opsi D itu juga sama teman-teman ternyata ya, 167 dan 155-nya itu bersebelahan. Nah, itu nggak boleh. Oke, makanya di sini opsi yang tepat itu adalah opsi yang E, teman-teman. Karena tidak ada angka atau nomor yang bersebelahan dalam satu departemen itu. Gitu ya, semoga kalian paham. Di sini aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Nah, untuk nomor berikutnya ini persamaannya sama ya teman-teman dengan soal sebelumnya, tapi beda di kalimat akhirnya. Jika peserta dengan nomor urut 089 tampil pertama dan peserta dengan nomor 121 tampil terakhir, maka yang tampil di pertengahan adalah, berarti caranya itu kalian bisa nih buat dulu ilustrasinya. Tadi kan dibilang ada 5 nomor urut ya. Oke, kita bisa titik-titik aja dulu teman-teman. Ini nomor urut 1, urut yang kedua, 3, keempat, kelima. Clue-nya itu nomor 089 itu pertama. 089. Ini urut 1. Dan nomor 121 dia itu ada di urut yang terakhir. Iya kan? Nah, jangan lupa juga ada pernyataan yang sama ya dengan soal sebelumnya. Peserta dari departemen yang sama tidak boleh tampil berurutan. Jadi jangan sampai nomor 121 itu berurutan dengan nomor 059 dan 155 itu jangan sampai berurutan dengan 167. Oke, paham ya? Nah, kita lihat di sini 089. Oke, kita centang ya teman-teman supaya mengingat kalian gitu. Untuk memudahkan lagi. Dan 121. Oke, kita centang ya. Kita centang di sini. Nah, clue-nya di sini adalah 155, 167 itu jangan sampai bersebelahan. Nggak boleh dia ya. Caranya berarti kita taruh 155 dan 167 itu harus dipisah, disekat. Oke, di sini kita itu bisa taruh 155 ya
Di sini kita juga bisa taruh 167 ataupun sebaliknya. Kalian bisa taruh di sini 167, di sini juga boleh 155 gitu, terserah. Intinya adalah jangan sampai 155 atau 167 ini bersebelahan gitu. Kita nggak boleh ya, kalau di sini 167, ya di sini jangan 155 karena nggak boleh bersebelahan, otomatis harus disekat ya. Berarti karena posisi 155 dan 167 udah ada di sini, ya, udah di sini, dan di tengah yang sisa apa yang belum? Ini teman-teman, 059. Gitu. Jadi yang di tengah adalah 059. Paham ya? Aku rasa kalian ngerti lah ya untuk soal yang ini, sehingga opsinya yang betul A ya, teman-teman. Oke, di sini aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Hasil survei di Bandung menunjukkan bahwa film aksi lebih disukai daripada film romantis. Film horor dan komedi sama-sama disukai, namun film aksi lebih disukai daripada film horor dan komedi. Film animasi lebih disukai daripada film aksi, film horor lebih disukai daripada film romantis. Urutan film dari yang paling tidak disukai hingga yang paling disukai. Oke, nah ini mungkin tips dari aku ya untuk jawab soal yang seperti ini. Oke, kita buat dulu nih teman-teman ya, persamaannya sama seperti soal yang sebelumnya. Film aksi lebih disukai daripada film romantis. Oke, di sini aku tulis aksi ya. Nah, aksi dia itu lebih disukai. Jadi aku pakai tanda ini ya, daripada film romantis. Oke, kita ke persamaan yang berikutnya. Film horor dan komedi sama-sama disukai. Horor itu sama-sama dengan komedi. Ya, mereka sama-sama disukai. Namun, film aksi lebih disukai daripada film horor dan komedi. Aksi itu lebih disukai dari horor dan komedi. Nah, ya. Film animasi lebih disukai daripada film aksi. Animasi lebih disukai daripada film aksi. Film horor lebih disukai daripada film romantis. Horor lebih disukai daripada romantis. Oke. Urutan film dari yang paling tidak disukai hingga yang paling disukai. Jadi aku mengurutin dari yang disukai dulu ya teman-teman, karena lebih memudahkan aku gitu. Caranya adalah kalian tinggal ikuti saja nih tanda yang ini. Buat yang lebih disukai dulu. Mungkin di sini aku pakai singkatan aja teman-teman biar nggak terlalu panjang. Oke, kita tulis dulu nih persamaan yang pertama itu ada film aksi ya. Nah, aku tulis di sini aja aksi ya, aku gantiin ak gitu, aksi daripada romantis ya. Berikutnya samaan yang kedua, horor sama-sama komedi. Oke, kita simpen dulu ya teman-teman, kita keep dulu. Aksi lebih disukai daripada horor dan komedi. Oke, kita coba keep dulu ya teman-teman untuk yang ini juga. Animasi lebih disukai daripada aksi, berarti di sini kan ada animasi ya teman-teman. Nah, berikutnya, horor lebih disukai daripada romantis. Berarti posisi horor itu kan ada di sini ya teman-teman. Di sini ya. Jadi aku buat dulu ya ulang persamaannya. Oke, berarti di sini ada horor dan di sini ada romantis. Oke. Berarti kalau horor di sini, komedi juga di sini dong, ya. Horor atau komedi. Oke, kita lihat lagi nih, kita checklist ya satu-satu. Aksi lebih disukai dari romantis. Aksi lebih disukai dari romantis. Oke, ini udah masuk ya. Horor sama dengan komedi. Oke, ini juga udah masuk di sini. Aksi lebih disukai dari horor dan komedi. Oke, ini ya teman-teman, aksi lebih disukai dari horor. Nah, ini udah masuk juga. Animasi lebih disukai dari aksi. Ini animasi lebih disukai dari aksi. Oke, ini checklist juga. Horor lebih disukai dari romantis. Udah ya, horor lebih disukai dari romantis. Nah, ini kan urutan yang disukai. Berarti kalau yang dari tidak disukai, itu urutannya adalah romantis, horor atau komedi, aksi,
animasi. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B, teman-teman. Gimana? Bisa ya? Aku rasa kalian bisa. Nah, aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.